Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Melanjutkan masa ta'aruf siswa madrasah hari kedua secara daring tanggal 15 Juli tahun 2020. Bersama saya Pak Rizka. Hari ini kita akan membahas tentang membangun kreativitas remaja Islam. Oke, silakan disimak dan materinya silakan dirangkum untuk kemudian nanti mengerjakan pembahasan yang ada dalam video ini. Yang pertama adalah kreativitas sangat dekat hubungannya dengan proses menghasilkan sesuatu hal yang baru. Hal yang baru ini bisa dikatakan memang hal yang benar-benar baru atau sesuatu hal yang sudah ada tapi ditemukan pembaharuannya. Itu juga termasuk tergolong dalam kreativitas. Selanjutnya kita definisikan tentang kreatif. Kreatif memiliki kaitan dengan beberapa kata seperti proses berpikir, perilaku, kebiasaan, karya, dan sebagainya. Artinya dalam proses berpikir muncullah ide-ide kreatif, ide-ide yang mungkin tidak semua orang memilikinya. Kemudian dari perilaku, ya, perilaku ini berkaitan dengan perilaku masyarakat atau manusia yang mungkin memiliki perbedaan antara perilaku orang yang satu dengan yang orang lain. Begitu saja dengan kebiasaan, karya, dan sebagainya. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan, ya, lebih spesifik lagi, kreativitas merupakan suatu proses mental yang terjadi dengan merupakan pemikiran baru atau new idea or concept. Artinya memang pemikiran yang baru yang sebelumnya memang belum ada, atau pembaruan kumpulan pemikiran yang sudah ada ya sebelumnya. Artinya apa? Kreativitas sendiri tadi kita sudah singgung bisa berupa pemikiran yang baru yang belum ada atau pembaruan dari sesuatu yang sudah ada. Oke, kita lanjut. Pentingnya kreativitas bagi remaja, ya, ini sebagai di usia kalian ini beranjak dari tingkat MTS ketika mulai beranjak remaja. Yang pertama artinya dengan kreativitas akan membuat hidup menjadi lebih indah karena akan dikelilingi oleh hal-hal yang bervariasi dan tidak monoton. Ya, betul, biasanya para remaja ini rasa keingintahuannya lebih tinggi. Tentunya harus rasa ingin tahu tersebut dalam hal yang positif, ya, harus kegiatan yang positif dan bermanfaat. Jadi tidak hanya sesuatu yang bervariasi saja, tapi bervariasi dan juga dalam hal yang positif. Selanjutnya adalah meningkatkan motivasi dan semangat hidup. Artinya apa? Saat para remaja ini memiliki kreativitas, dia akan termotivasi. Ya, termotivasi untuk apa? Dia ingin menciptakan hal yang berbeda. Dia ingin menciptakan hal baru. Sehingga dengan motivasi yang meningkat, dia akan menambah semangat hidup yang dia punya. Kenapa? Ya, karena dia ingin mewujudkan apa yang ada di pikirannya atau apa ide kreatif yang akan ia wujudkan, sehingga ia bermotivasi, termotivasi untuk mewujudkan. Yang ketiga adalah semakin hari kreativitas dalam dunia usaha akan semakin diperlukan. Jelas di era seperti ini yang semuanya serba gadget, serba elektronik, ya, dalam dunia usaha juga mengikuti, ya, ikut berkembang. Contohnya saja semakin
banyaknya usaha-usaha online atau aplikasi-aplikasi belanja online, ya, itu juga mempengaruhi dalam dunia usaha. Jadi semakin kita kreatif, ya, semakin kita kreatif, berarti kita semakin mudah pula dalam melancarkan dunia usaha yang kita miliki. Tentunya tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lanjut, yang keempat adalah kreativitas menjadi langkah awal terjadinya inovasi atau penemuan dan perubahan. Nah, namanya kita kreatif, pasti adanya inovasi. Tadi sudah kita singgung, penemuan ini bisa berupa hal yang baru, belum pernah ada, atau hal yang sudah ada tetapi dikembangkan menjadi lebih baik lagi atau lebih baru lagi. Yang kelima, kreativitas berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Artinya, semakin kita kreatif, semakin kita mampu mewujudkan kreativitas atau ide yang kita miliki, maka akan berkesinambungan pula kita semakin memperbaiki kehidupan kita, ya. Dari ide-ide yang kita miliki, kita mewujudkan sehingga akan menimbulkan keuntungan bagi kita, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan hidup manusia. Nah, itu ada beberapa pentingnya kreativitas bagi para remaja. Kemudian kita lanjutkan adalah upaya bagaimana mengembangkan kreativitas para remaja. Nah, setelah kita punya ide, punya kreativitas, tapi kita bingung bagaimana kreativitas itu biar tidak hanya berupa ide, tapi bisa kita wujudkan, bisa kita kembangkan. Nah, antara lain kita akan bahas upaya yang pertama, atau ini kita rangkum ya, adalah memberikan wadah atau tempat untuk mengembangkan ide atau minat dari para remaja agar kreativitasnya dapat tersalurkan dengan tepat. Misalkan saja ada anak remaja yang memiliki bakat berkaitan dengan misalkan balap motor. Nah, kalau diberikan wadah, mungkin disalurkan lewat sirkuit atau disediakan sirkuit atau tempat, pasti dia akan mampu mengembangkan bakat yang ia miliki. Namun, jika dia tidak diberikan wadah atau tidak diberikan fasilitas, justru bakat atau kreativitas yang dia miliki akan tersalurkan di tempat yang salah. Misalkan dia jadi ikut balapan liar, tuh misalnya. Ya, ininya kreativitas remaja tuh harus diberikan wadah atau diberikan tempat, biar mereka memiliki kesempatan agar ide mereka atau kreativitas mereka bisa tersalurkan dengan baik dan tepat. Tentunya untuk apa? Agar ide mereka bisa bermanfaat buat dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya adalah beberapa hambatan dalam mengembangkan kreativitas remaja. Nah, tentunya ini pasti setiap remaja pasti termotivasi, ingin mengembangkan kreativitas, bakat, ide yang dia miliki. Tetapi semua itu pasti ada hambatannya, ada tantangan yang harus dia hadapi. Nah, kita bahas beberapa hambatan. Yang pertama adalah kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini bisa bermacam-macam, ya. Mungkin ada yang suka keluyuran, atau mungkin ada remaja yang suka bolos dan macam-macam, ya. Kenakalan remaja ini biasanya terpengaruh dari lingkungan, ya. Terutama dari lingkungan di rumah ataupun lingkungan di sekolah atau mungkin lingkungan tempat dia bergaul. Artinya ya kita harus sebagai remaja harus pandai-pandai untuk mengontrol diri kita sendiri agar mampu memilih dan memilah
mana kegiatan yang positif, mana yang negatif. Kemudian yang kedua adalah takut terhadap kegagalan. Nah, ini juga banyak dihadapi ketika remaja ingin mencapai sesuatu, dia ragu-ragu. Kenapa biasa sampai ragu-ragu? Karena dia takut akan kegagalan. Dia takut nanti kalau saya begini, nanti kalau saya gagal bagaimana? Ya, kebanyakan yang dipikirkan itu sebagian adalah kegagalannya. Ya, nanti kalau saya ambil keputusan ini, kalau gagal gimana? Saya akan rugi begini gitu. Ya, bagaimana cara menghilangkan takut atau ketakutan terhadap kegagalan? Ya mungkin kita ambil contoh oleh orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses mewujudkan idenya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain meskipun mengalami beberapa kali kegagalan. Nah, itu juga bisa dijadikan motivasi biar mereka tidak takut dengan kegagalan, ya. Bisa ambil contoh orang-orang yang sukses meskipun mereka mengalami beribu-ribu kali atau banyak kegagalan, ya. Yang ketiga adalah lingkungan yang tidak mendukung. Nah, ini juga berkaitan dengan di nomor 1 tentang kenakalan remaja, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan ini banyak, bisa lingkungan dari sekolah, lingkungan dari sekitar rumah, dari keluarga, ataupun lingkungan tempat mereka bergaul. Saat para remaja memiliki ide kreatif yang positif, namun dia tinggal atau bergaul dengan lingkungan yang tidak sesuai, maka ide kreatif itu akan tersalurkan tapi dengan hal yang negatif atau tersalurkan pada hal-hal yang tidak baik. Nah, itu termasuk hambatan. Jadi harus lingkungan yang mendukung agar kreativitas remaja dapat tersalurkan dengan baik, ya. Kemudian yang keempat adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis. Ini jelas pasti berkaitan sekali dengan terutama anak, ya. Saat orang tua ada masalah tidak harmonisnya antara ibu dan bapak, pasti sangat berpengaruh dengan psikologis anak. Ya, mungkin dia sering murung, sering menyendiri, sering diam. Itu mungkin karena di rumah dia selalu hampir tiap hari melihat orang tuanya yang bertengkar atau bermasalah. Nah, itu sangat mengganggu para remaja, terutama khususnya anak, untuk mengembangkan kreativitas atau bakat yang dia miliki. Nah, makanya diusahakan orang tua atau keluarga harus menjaga keharmonisannya. Demi apa? Ya demi untuk kelangsungan anak-anak mereka. Oke, lanjut tentang bagaimana cara meningkatkan kreativitas. Setelah tadi kita membahas tentang hambatan, sekarang kita bahas adalah upaya untuk meningkatkan kreativitas. Yang pertama adalah memelihara rasa ingin tahu. Ya, semakin kita ingin tahu, atau bahasa anak sekarang itu kepo, ya. Kepo nggak masalah asalkan kepo terhadap hal-hal yang positif, ya. Semakin kita ingin tahu, berarti semakin kita juga ingin mencari, ingin mengetahui, atau ingin menghasilkan sesuatu yang akan kita cari atau yang ingin kita temukan, ya. Semakin kita ingin tahu, berarti semakin juga kita ingin mewujudkan, ya. Berarti kita harus pelihara rasa ingin tahu itu jangan sampai hilang, ya. Hilang dari apa? Ya mungkin hilang dari tadi ada hambatan-hambatan sehingga rasa ingin tahunya itu hilang dikarenakan hambatan-hambatan yang terjadi. Selanjutnya yang kedua, upaya adalah mencoba hal-hal baru. Nah, ini sesuai dengan kreativitas tadi, menemukan hal-hal baru atau yang sudah ada tapi diperbarui. Nah,
Mencoba hal baru artinya kita berani berbeda dengan orang lain, ya. Berbeda dalam artian tetap berbeda dalam hal yang positif. Syukur berbedanya bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, bisa bermanfaat buat diri kita maupun orang lain, ya. Jadi kita harus berani mencoba hal-hal baru tapi tetap yang positif. Yang ketiga, ya, berpikir dan bersikap positif. Ini berkaitan dengan yang nomor 2, ya. Kita harus berpikiran dan bersikap positif. Artinya kita tidak usah memikirkan sesuatu yang jelek-jelek atau sesuatu yang tidak baik dengan ide atau kreativitas yang akan kita lakukan. Intinya kita harus berpikir positif, bersikap positif, dan selalu optimis, ya. Itu yang paling penting. Tujuannya apa? Biar kreativitas kita semakin meningkat, ya. Kalau pikiran kita positif, pikiran kita baik, sikap kita positif, pasti kreativitas kita juga akan mudah untuk ditingkatkan. Yang keempat adalah berani menghadapi risiko. Nah, ini juga pasti saat kita mencoba hal baru, menemukan hal baru atau membuat perbedaan, pasti akan ada yang namanya tantangan. Berani mengambil risiko berarti artinya kita berani kalau yang kita lakukan itu mengalami kegagalan, ya. Kita harus berani mengambil risikonya. Apapun yang terjadi, kita yakin akan berhasil dengan hal yang kita coba, hal yang kita temukan. Tapi kita harus juga berani mengambil risiko kalau misalkan apa yang kita lakukan itu mengalami kegagalan, ya. Kita harus siap berhasil juga siap untuk gagal. Nah, itu juga mampu meningkatkan kreativitas remaja khususnya. Selanjutnya berkaitan dengan tema kita, remaja muslim dan kreativitas yang tanpa batas. Tanpa batas artinya di sini adalah tanpa batas namun tetap ada batasannya, ya. Kreativitas itu memang tanpa batas tetapi tetap ada batasannya. Yang pertama kita bahas ceritanya adalah kreativitas seseorang muslim harus diarahkan untuk mengekspresikan kebenaran absolut yang diyakininya dan untuk menambah keimanan. Nah, ini berkaitan seorang remaja muslim khususnya pasti memiliki kreativitas sama dengan remaja-remaja yang lain. Namun, kreativitas yang dia miliki harus diarahkan untuk dalam hal-hal kebenaran yang absolut. Artinya yang memang sudah dibenarkan oleh agama Islam, ya. Dalam ajaran agama Islam. Tentunya untuk apa ini kreativitasnya diarahkan ke situ untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalkan mengikuti kegiatan remaja masjid, atau kalau remaja mungkin biasanya ikutnya IPNU atau IPPNU. Nah, itu kan termasuk kegiatan yang kreatif dan positif, dan tujuannya juga baik, ya. Nah, misalkan ada yang ikut kelompok hadroh sholawatan itu juga hal yang baik, ya. Jadi kreativitasnya tanpa batas tapi harus dengan batasan-batasan yang mengekspresikan kebenaran, ya. Tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyimpang dari ajaran Islam. Nah, menyambung dari yang pertama, yang kedua adalah dalam Islam, kreativitas apapun namanya jika bertentangan dengan akidah Islam tidak bisa ditolerir. Artinya apa? Boleh remaja Islam punya kreativitas apapun, tidak ada yang membatasi, tetapi tetap punya batasan. Batasannya apa? Harus sesuai dengan akidah ajaran Islam, ya.
Jadi jika tidak sesuai atau bertentangan dengan kita Islam, itu tidak boleh, meskipun kreativitas tidak ada batasnya. Tetapi sebagai remaja Islam, kita harus mampu membatasi. Artinya apa? Kita mampu membedakan mana yang positif, mana yang negatif, mana yang sesuai dengan akidah Islam, mana yang tidak, tanpa membatasi kreativitas yang akan kita kembangkan, ya. Kita harus pandai milih-milih, ya, mana yang harus kita kembangkan yang sesuai dengan akidah ajaran Islam, ya, sehingga kita tidak hanya kreatif, tapi tetap sesuai dengan aturan ajaran Islam dan pasti bermanfaat buat orang banyak. Selanjutnya yang ketiga, remaja dan pemuda muslim harus mengarahkan kreativitas dalam hal-hal yang mendatangkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas sebagai seorang remaja muslim khususnya harus kreativitasnya mengarah dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan kreativitas atau wadah yang menaungi atau memberikan fasilitas agar remaja Islam atau pemuda muslim ini mampu mengembangkan kreativitasnya menjadi lebih baik. Misalkan ada tadi sudah kita singgung di awal, ada ikatan remaja masjid atau mungkin IPNU atau IPPNU. Nah, itu merupakan wadah yang positif, ya. Selain berkreasi, selain memberikan kreativitas, tapi juga mendatangkan pahala. Karena apa? Kegiatan yang dilakukannya atau kreativitas yang dikembangkannya semata-mata hanya memperoleh kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain, akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalian menyimak paparan dari video yang sudah Bapak jelaskan, sekarang kalian coba berikanlah pandangan kalian atau pendapat kalian dengan yang berkaitan dengan masalah berikut. Yang pertama adalah tuliskan satu contoh kreativitas yang terhambat dikarenakan pandemi COVID-19. Berikan alasan mengapa kreativitas itu bisa terhambat. Ya, satu contoh saja kreativitas yang terhambat dikarenakan pandemi COVID-19. Berikan alasannya mengapa bisa terhambat. Yang kedua, uraikanlah menurut pendapat kalian solusi alternatif yang menurut kalian, ya, agar kreativitas tersebut tetap tersalurkan meski di tengah pandemi COVID-19, ya. Uraikan alternatif solusi menurut pendapat kalian agar kreativitas tetap tersalurkan meski di tengah pandemi COVID-19, ya. Mungkin kalian memberikan solusi apapun, ya, dari masalah di nomor 1. Nah, selesai pertemuan untuk masa ta'aruf siswa madrasah hari Rabu 15 Juli 2020. Terima kasih atas perhatiannya untuk kalian. Tetap jaga kesehatan di rumah dan semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.